teman-teman semua, selamat datang di channel Kata Anindya. Hari ini aku mau ngebahas tentang pencapaian. Salah satu pencapaian resolusi di 2021. Mungkin buat sebagian orang ini merupakan pencapaian yang biasa, tapi bagiku ini lumayan merupakan pencapaian nih buat aku. Aku mau cerita sedikit. Jadi, salah satu pencapaianku adalah aku merasa berhasil lebih baik dalam mengelola keuangan. Nah, mengelola keuangannya kayak gimana sih? Jadi aku akan jelasin nih apa yang aku lakukan dalam mengelola keuangan di 2021. Yang pertama adalah di awal tahun 2021 aku mencoba untuk mencatat semua pengeluaranku tiap hari. Jadi dulu aku masih ingat nih, aku punya teman inisialnya D. Jadi si D ini tiap hari selalu mencatat pengeluaran di Excel, dibikin grafik, dibikin kategori rapi banget. Dan waktu itu aku selalu bilang ke si D ini, ngapain sih lo bikin pengeluaran detail tiap hari kayak gitu, capek banget. Tapi ternyata memang sekarang karena sudah ada aplikasi yang lebih mudah ya, jadi kita bisa ngedit, kita bisa masukin input langsung di aplikasi di handphone. Jadi untuk mencatat pengeluaran itu gampang banget. Nah, aku biasanya pakai Money Manager. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman cari ini di App Store atau enggak di Play Store, itu ada namanya Money Manager yang gambar aplikasinya itu gambarnya babi warna kuning. Di sini aku nggak di-endorse oleh siapapun ya. Jadi Money Manager ini sangat mempermudah aku dalam menginput semua pengeluaran harian. Jadi contohnya nih teman-teman habis beli bensin misalnya 100.000, langsung buka aplikasinya dan catat di menu misalnya bensin 100.000, kategorinya misalnya transport. Nah, di situ aku merasa kaget setelah 1 bulan aku rajin banget catat ya. Ternyata pengeluaran aku tuh kayak gak beraturan banget dan kemana-mana, jadi kayak bengkak banget gitu. Nah, setelah teman-teman coba deh 1 bulan aja catat pengeluaran. Kalau misalnya ternyata boros banget ya, nah itu bisa jadi sinyal buat teman-teman untuk mengelola keuangan lebih baik lagi. Itu adalah langkah pertama yang coba aku benahi di awal tahun 2021 ini. Yang kedua adalah terkait dengan investasi. Jadi dari zaman dulu aku mulai kerja, aku selalu aku bersyukur ya punya orang tua yang sangat suka memberi support ke aku mengenai pentingnya investasi. Di situ aku dikenalkan oleh orang tua aku mengenai investasi di instrumen bank. Karena profil dari orang tuaku dan juga aku adalah konservatif, jadi kita memang sama-sama nyaman nih untuk naruh uang di deposito ataupun di obligasi pemerintah. Nah, di situ tahun ini aku dikelilingi oleh teman-teman yang juga melek investasi. Jadi di situ kita saling sharing pengalaman dan alhamdulillahnya aku jadi belajar nih. Ternyata investasi itu nggak cuma ada di instrumen deposito atau di obligasi pemerintah, karena itu ya memang sih karena profil konservatif ya. Jadi aku memang mencari investasi yang returnnya walaupun rendah tapi risikonya juga rendah gitu. Tapi aku mencoba untuk hal lain. Jadi aku investasi di reksadana. Aku pakai aplikasi namanya Bibit. Jadi di situ Bibit itu adalah salah satu seperti ya bayangannya seperti Tokopedia atau Shopee lah ya. Tapi ini jual beli reksadana. Bayangin aja begitu mudahnya kita sekarang bisa beli atau investasi di marketplace melalui aplikasi handphone. Itu sangat mudah banget. Bisa ada banyak pilihannya, mau pilih reksadana yang mana, ada profilnya, ada returnnya berapa persen, grafiknya dalam beberapa tahun itu seperti apa, returnnya berapa persen, kemudian juga drawdownnya seperti apa, mau pilih reksadana obligasi atau reksadana saham atau reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, semua ada pilihannya. Dan bahkan ketika kita baru mulai daftar di Bibit ini, itu kita ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Jadi kita tuh bisa tahu nih profil kita tuh konservatif atau moderat atau agresif. Dan lagi-lagi pasti kalau aku masuknya konservatif. Jadi aku pernah nyoba nih beli reksadana saham. Di situ ternyata tiap hari kan memang ya naik turun lah ya kalau saham, dan ternyata aku kayak stres berat nih tiap hari ngecekin, walaupun cuma turun kayak berapa belas ribu tapi aku udah mulai panik banget. Jadi memang profilku tuh konservatif parah atau gak mau rugi. Jadi memang aku cocoknya investasi di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap.
yang cenderung grafiknya naik terus walaupun returnnya kecil. Dan selain investasi di reksadana, pencapaian di tahun 2021 ini aku juga belajar untuk investasi di peer-to-peer lending. Nah, untuk di peer-to-peer lending ini setelah beberapa platform aku coba ikutin, aku paling cocok di Tanifat. Jadi ini aku juga juga disclaimer dulu nih, aku nggak di endorse, tapi memang Tanifat itu menawarkan kita beberapa proyek yang bergerak di bidang pertanian ataupun restoran. Nah, di situ kita bisa milih nih proyek apa yang cocok dengan kita. Misalnya nih proyek cabai gitu, proyek pendanaan untuk budidaya cabai keriting misalnya gitu. Returnnya let's say 15% per tahun, tenornya misalnya 6 bulan gitu. Jadi setiap bulan kita akan mendapatkan sekian kalau kita invest sebesar berapa rupiah gitu misalnya. Dan minimum pendanaannya juga rendah banget, minimalnya 100.000 rupiah aja loh, udah bisa buat kalian investasi. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau coba untuk investasi atau untuk menternakkan uangnya, bisa banget tuh nyoba investasi di reksadana melalui aplikasi atau platform yang seperti Bibit atau Bareksa, Ajaib dan sebagainya, atau juga investasi di peer-to-peer lending. Ada banyak juga pilihannya, ada Tanifan, ada Amarta, ada Investri dan sebagainya. Kalian bisa perhatiin dari TKB 90-nya ada berapa persen. Jadi kalian teman-teman bisa coba concern dengan TKB 90-nya itu berapa persen untuk platform yang kalian pilih. Kemudian juga mengenai pendanaannya itu untuk apa? Apakah itu untuk proyek, misalnya proyek pertanian atau proyek invoice financing, jadi kayak kita minjemin ke perusahaan, proyek perusahaan gitu, atau juga ke misalnya pinjaman ojol. Tapi kalau itu sih aku nggak berani gitu. Jadi buat teman-teman yang masih awam dengan investasi, cobain dulu dengan melakukan investasi yang murah dan gampang melalui aplikasi di handphone. Selamat mencoba. Kalau kamu resolusi tahun 2021 kamu apa sih? Bisa tulis di kolom komen ya. Sampai ketemu lagi di Kata Anindya episode berikutnya. Dah.